Assalamualaikum. Well, ini ada cerita yang membagongkan banget. Jadi ada seorang wali, Imam Muhammad bin Ali, atau lebih dikenal dengan Sohib Mirbad. Beliau ini katanya dermawannya luar biasa. Saking dermawannya, bukan cuma manusia yang dikasih nafkah, jin juga dapat bagian. Iya, jin. Aha. Berapa? Mi'abed minal jin. 100 keluarga dari bangsa jin. 100 keluarga dari bangsa jin itu mendapatkan uluran tangannya Habib Muhammad Sohibul Mirbad. Wah, ini dermawannya kelewatan ini. Hah? Bukan pelitnya yang kelewatan, dermawannya kelewatan. Aha. Lu bayangin, dia bukan cuma kasih makan 100 rumah manusia, tapi juga 100 rumah jin. Aha. Kalau di versi kitabnya ada yang bilang 120 rumah. Lah, ini gimana sih? Ada BPS alam gaib yang tiap tahun sensus jin penerima bansos. Aha. Jin mana punya kakak well? Gua jadi kepo, ini jin-jin kok kayak warga yang tiap bulan antri PKH. Aha. Ini jin pengangguran apa gimana? Masa hidup di alam gaib tapi masih numpang makan sama wali? Aha. Jin lain pada sibuk godain manusia. Ini malah ngemis. Syekh, ada bantuan jin miskin nggak? Dan tunggu dulu, bagian paling membagongkan belum selesai. Suatu hari ada orang meninggal nih. Terus si Sohib Mirbad ini bilang ke keluarganya, bikinin makanan buat orang-orang yang ditinggal. Keluarganya bilang, Syekh, kita nggak punya makanan, nggak ada tepung, nggak ada apa-apa. Tahu nggak solusi jeniusnya? Ya udah, kumpulin aja sisa-sisa adonan kering yang nyangkut di baskom, terus bikin roti dari situ. Aha. Ya salam. Ini solusi apa ngolah limbah? Aha. Orang udah susah, bukannya dikasih beras malah dikasih tutorial cara bertahan hidup dengan sampah dapur. Ini wali atau master chef Bondo nekat. Well. Aha. Gue berani taruhan kalau dia hidup di zaman sekarang, ada orang ngeluh nggak punya duit buat makan, dia bakal bilang, ya udah, kumpulin remah-remah ciki di kasur, tambahin kuah panas, jadi sup gurih. Fix, ini bukan wali dermawan. Ini walau budgeting. Dan akhirnya benar-benar terjadi, well. Keluarga sang Sohib Mirbad ini resmi jadi pelopor zero waste baking. Mereka ngumpulin remah-remah sisa tepung dalam wadah-wadah adonan. Tiap wadah cuma berisi serpihan kecil yang mereka sebut takmuro. Tanpa ragi, tanpa baking powder, murni mengandalkan keramat sang wali. Terus pas sudah cukup banyak mereka campur semua dan voila. Tiba-tiba rotinya ngembang. Bukan cuma jadi tapi malah melimpah ruah. Para tukang pabrik roti pasti langsung minder kalau lihat karomah wali yang satu ini. Bayangin aja, mereka sibuk ngukur tepung, ngadon pakai ragi, nunggu proofing berjam-jam. Ini wali cukup kumpulin remah-remah tepung, diem bentar, bim salah bim. Roti ngembang sendiri, melimpah ruah. Nabi Muhammad mengatakan, keturunanku, orang yang cinta kepada Allah itu orang yang mengikuti aku dan mencintai dzurriyyatku. Dan dia mencintai dzurriyyatku melebihi cintanya kepada anak cucunya. Kalau dia melebihi cintanya kepada anak cucunya, dia tidak cinta kepada Rasulullah. Sampai di sana, saudara. Coba bayangin, ada orang nggak percaya lo keturunan Nabi berdasarkan bukti sejarah dan DNA. Lo malah ngotot. Tapi kan ada hadis yang bilang harus mencintai keturunan Nabi. Aha.
Lah iya, well. Terus masalahnya apa? Yang jadi masalah tuh, pede lo, well. Udah kayak iklan shampoo anti rontok, terlalu berlebihan. Orang kasih bukti sejarah, kasih hasil tes DNA, lo masih aja ngotot. Lah, situ sejarawan apa, dukun? Terus tiap ada yang nanya, lo malah bawa-bawa hadis nggak nyambung. Bro, itu hadis buat ngajarin cinta sama keturunan Nabi, bukan jadi KTP lo. Nggak bisa lo datang ke kantor kelurahan, terus bilang, Pak RT, saya keturunan Nabi. Nih, ada hadisnya. Mau jadi cucu Nabi mah gampang kalau cuma modal omon-omon. Kalau gitu saya juga bisa bilang saya anaknya Sultan Brunei, tapi tetap aja dompet saya isinya receh. Well, Biar kamu tahu, ini kan keturunan masalah lahirnya. Nah, lahirnya Nabi Allah Isa ini merupakan apa? Merupakan pelajaran bagi kita. Dan demikian juga lahirnya daripada anak cucu Rasulullah itu ada sampai hari kiamat. Kalau dia tidak percaya, kamu sudah terlambat. jadi gini, well, lo bawa-bawa kelahiran Imam Mahdi, pelajaran turunnya Nabi Isa, tapi nasab lo sendiri. Acak adut kayak kabel charger HP yang udah dipakai 5 tahun. Lah, emang ada hubungannya? Kagak ada, well. Nasab lo tuh batal dari segi sejarah. Dan tes DNA aja sampai geleng-geleng lihat hasilnya. Lo nyinggung Nabi Isa, gue jadi inget sama para mualaf yang dulu percaya Nabi Isa itu Tuhan. Tapi setelah mereka mau mikir, kepercayaan itu hilang. Persis, well. Kayak gue sama mantan mukibin lainnya yang dulu percaya nasab lo nyambung ke Nabi. Dulu kita yakin, kita percaya, kita hormat. Terus datanglah dalil dan bukti sejarah. Dan jreng-jreng. Ternyata lu cucu palsu. Gue langsung mualaf, well. Mualaf dari keyakinan sesat bahwa lo beneran keturunan Nabi. Ini bukan sekadar hijrah, ini tobat nasional, well. Orang yang benci kepadamu, benci kepada keturunanmu ya Rasul, terputus barakahnya, terputus keislamannya, terputus imannya. Kenapa? Karena dzurriyyat itu ada. Haduh, lo ini pedenya masih tembus langit. NASA kayaknya udah nggak butuh roket, cukup naik ego lo aja, langsung sampai bulan. Dengerin ya, gue percaya zuriat Nabi itu ada. Tapi bukan lo, well. Lo sama Baklawi itu bukan zuriat, lo itu dodol. Bukan dodol Garut, no, tapi dodol yang kelelep di got. Lengket, tapi nggak laku. Bahkan nanti akan turun Nabi Allah Isa dari langit bersamaan dengan Imam Mahdi. Nabi Isa itu turun bukan sama Mahdi. Soalnya Mahdi nggak turun. Lah, lo pikir ini buy one get one. Mahdi turun, terus Nabi Isa nyusul kayak paket diskonan. Ini akhir zaman, bos. Bukan promo Ramadan beli kurma gratis saja, dah. Imam Mahdi ini adalah keturunan daripada baginda Muhammad SAW dari Hasan, Al-Imam Hasan. Diturunkan di Palestina. Kalau lu percaya Imam Mahdi atau Nabi Isa turun di Palestina, itu sama aja kayak orang Yahudi yang yakin Al-Masih versi mereka bakal turun dari Gunung Moria di Palestina. Lah, kok konsepnya jadi mirip konsep Yahudi? Padahal jelas-jelas Nabi Isa turun landingnya di Menara Putih di Syam atau Suriah, bukan Palestina. Bukan di Masjid Al-Aqsa, bukan di Ramallah, apalagi di samping gerobak falafel. Makanya orang Palestina itu berjuang mati-matian untuk mempertahankan tanah suci ini. Kenapa? Karena ini akan dibangkitkan dzurriyyat Rasulullah SAW yang bernama Muhammad bin Abdullah dari keturunan Hasan. Dari wangsit yang gue terima nih, Imam Mahdi justru bakal turun dari Gunung Muria. Ya, Gunung Muria yang di utara Jawa Tengah. Bukan dari Mekah, bukan dari Madinah, apalagi dari negeri dongeng Baklawi. Katanya sih dari Trah Wali Songo.
tapi dia sendiri nggak tahu dan nggak nyadar kalau dia itu Sayyid atau Syarif. Lah, beda banget sama Ba'lawi yang dari kecil udah dicekokin silsilah nasab kayak anak SD disuruh hafal perkalian. Tapi itu berdasarkan wangsit gua aja ya nggak harus dipercaya. Siapa tahu pas dapat wangsit itu gue lagi lapar. Salah tafsir antara ilham sama halusinasi karena belum makan. Jadi Imam Mahdi ini saudara, bukan imam yang karena sebab belajar. Bahkan Imam Mahdi ini orang yang tidak tahu menahu tentang dirinya sebagai imam di akhir zaman. Lah tuh, lo sendiri tahu Imam Mahdi bukan dari jalur Ba'lawi, tapi dari jalur Hasan. Udah jelas. Lo juga tahu kalau Imam Mahdi bahkan gak sadar dirinya keturunan Nabi. Artinya, dia itu real Sayyid, tapi gak pernah kepedean ngaku-ngaku cucu Nabi. Apalagi sampai kepedean didaulat jadi imam jumbo. Kayak siapa hayo? Sekarang, lo cerna sendiri omongan lo well. Imam Mahdi itu cucu beneran tapi nggak nyadar. Sementara Ba'lawi, cucu kagak nyadar juga enggak. Yang ada malah kehaluan akut sampai berasa paling pewaris Ahlul Bait. Jadi simpelnya gini, well, Imam Mahdi itu berlian yang ketutup debu, Ba'lawi itu batu akik yang dijual mahal di pinggir jalan. Silakan lo pikir sendiri, tapi kalau otak lo udah overload, istighfar dulu biar nggak bootloop kayak HP Xiaomi gue. Nah, buat para mukibin catat baik-baik nih, Imam Mahdi itu bahkan nggak tahu kalau dia asli cucu. Dari sini harusnya kalian bisa mikir, kalau Imam Mahdi bukan Ba'lawi, kenapa? Ya jelas lah, kama huwa maklum, Ba'lawi dari kecil udah didoktrin buat ngapalin silsilah nasabnya kayak anak SD disuruh hafalin Pancasila. Sementara Imam Mahdi, jangankan pamer nasab, dia aja nggak sadar dia keturunan Nabi. Lah ini Ba'lawi tiap hari flexing nasab kayak sales MLM pamer screenshot saldo rekening. Beda kelas, well. Tidak tahu. Orang menjabat tangan tidak ada urusan, lari dia dari mereka. Karena ini namanya Muhammad bin Abdullah. Nabi Allah Isa bermakmum ini kepada Muhammad bin Abdullah. Apa ini bukan Duriyat? Duriyat Rasulullah. Orang yang sudah tidak percaya kepada Duriyat itu dicabut sudah barakahnya hidupnya. Akhirnya apa? Seperti orang stres, seperti orang gila. Kenapa? Dia setelah mengakui kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, lalu dia meninggalkannya demi seorang yang dia cintainya. Kalaupun itu bukan habaib yang dicintainya, apa nanti tanggung jawabnya mereka terhadap kita yang tidak mencintai habaib? Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Geblek! Doktrinnya horor creepy kayak film setan kelas B, tapi yang bikin merinding bukan hantunya, malah jalan ceritanya. Lah gimana enggak? Imam Mahdi yang gak sadar dia cucu Nabi tiba-tiba dipelintir. Jadi barang siapa gak percaya Habib sama dengan kafir. Kalau dirasa-rasa nih orang kaya masih nyimpen warisan paham sekte Ibadiyah, Khawarij yaman. Ngapirin orang kok seenak ngemil keripik. Iki konsepnya piye, lur? Tadi lu sendiri bilang Imam Mahdi dari jalur Hasan. Jalur Hasan itu Sayyid, bukan Habib. Tapi kok malah dispin lebih kenceng dari mesin cuci angsuran? Terus lu juga bilang Imam Mahdi nggak tahu kalau dia cucu Nabi. Lah, kok tiba-tiba di plot twist ke Habib-Habib yang dari kecil disuruh ngapalin nasab kayak bocil Madin disuruh hafalin nadom aqidatul awam. Jadi intinya begini, Imam Mahdi itu cucu asli tapi diem. Ba'lawi itu cucu KW tapi bacotnya full speed. Imam Mahdi nggak nyadar asli cucu. Kalau Ba'lawi nggak nyadar suka ngaku-ngaku, jebule cucu palsu. Salam waras. Buat yang masih bisa mikir selamat, lo masih waras. Buat yang nggak bisa mencerna, ya udahlah, mungkin tadi pas buka nggak makan kolak.
Nabi di media sosial dihina, ente diam. Yang dihina itu bukan Nabi, tapi ente yang ngaku-ngaku cucu Nabi tanpa bukti. Jangan bawa-bawa Nabi buat nutupin identitas abal-abal. Kalau ajaran Nabi Muhammad dikeliru-kelirukan, ente diam. Bukan ajaran Nabi, tapi ajaran yang diselewengkan oleh oknum dagang keturunan, jualan barokah, dan tebar ancaman laknat. Kalau keluarga Nabi Muhammad ente difitnah, dicaci maki, diputus-putuskan nasabnya, ente diam. Nasab siapa dulu yang diputusin? Kalau ente ngaku cucu Nabi, tapi silsilahnya kayak kabel headset kusut, itu bukan diputusin, tapi dipertanyakan biar lurus. Jangan salahkan orang lain kalau setelah ditelusuri, bukannya ke Nabi malah nyangkut ke Baklawi. Apakah ini yang dinamakan cinta? Cinta ini harus ditunjukkan. Cinta ini harus dibuahkan sebuah arti makna cinta. Cinta itu jujur dan legowo, bukan jujur kacang ijo. Cinta itu bukan ngotot minta diakui tanpa bukti. Itu bukan cinta, tapi pertamak oplosan. Kalau cinta versi kalian isinya membungkam kritik sambil klaim keturunan tanpa bukti, itu bukan cinta, itu manipulasi nasab. Wajib diperangi, Dor. Kita tidak boleh diam apabila ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci makinya. Kita harus bela. Setuju. Kita jangan diam kalau ada yang nyamar jadi cucu Nabi buat dapat kekebalan kritik. Kita jangan diam kalau ada gerombolan cucu palsu suka playing victim. Gunakan jari jemari kalian untuk membelanya di medsos. Kalau membela Nabi, so pasti dong. Tapi kalau membela nasab palsu yang muter-muter kayak jalur angkot, itu bukan pembelaan, itu halu berjamaah paket all in one. Lama-lama bakal ada aplikasi Mukibin Go. Cukup scan sidik jari, langsung muncul notifikasi. Selamat, Anda resmi Mukibin level 11. Klaim gelar Kibin sekarang, mau fitur VIP. Tinggal top up sedekah, nanti dapat akses. Mukibin langsung tanpa perantara, plus diskon paket amalan instan. Nah, bahkan gak heran kalau besok ada tebak Mukibin di TikTok, tinggal buka filter, ketik nama, terus keluar teks. Anda Mukibin, tapi masih versi trial. Kalau hasilnya nggak cocok, goyang HP ente 3 kali, nanti otomatis pindah jalur ke Mukibin garis keras. Jangan biarkan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihinanya, difitnahnya, diputus-putuskan nasabnya oleh kelompok-kelompok Dajjal. Dajjal lagi. Tiap kali kepepet argumen langsung main jurus andalan. Itu kerjaan Dajjal. Lama-lama semua hal nggak enak bakal dilempar ke Dajjal. Hujan deras. Ulah Dajjal. Harga cabai naik. Konspirasi Dajjal. Nasab ente dipertanyakan, Dajjal lagi. Kalau emang serius, kapan nih ada berita resmi? Breaking news. Dajjal diduga memutus nasab. Berikut klarifikasinya. Atau biar lebih greget, bikin press conference. Kami menuntut Dajjal untuk bertanggung jawab karena telah mendelete garis keturunan kami dari database sejarah Islam. Kuburan makam di makam Zambal itu kan
banyak yang minta dimakamkan di situ, sehingga gantian dilihat sudah kuburannya rusak atau apa, digali atau ditaruh di atasnya. Jadi satu kuburan itu biasanya isi orang 10, sudah habis diisi lagi seperti itu. Woi, ini makam apa rumah susun subsidi? Isinya 10 orang, habis penuh diisi lagi, udah kayak angkot ngetem di pasar. Masuk, masih muat, geser dikit. Kasihan yang udah tenang tidur di dalam, tahu-tahu digali. Bangun bang, ada yang mau masuk. Lah ini kuburan apa kamar kos sewa harian? Mana nggak ada privasi? Baru rebahan dikit. Datang penghuni baru. Permisi bang, saya numpang ya. Ini Habib ketika digali, Habib Musyayya ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayya duduk di kuburannya, duduk baca Quran, digali. Hah? Apa? Kaget yang gali. Coba bayangin jadi tukang gali kuburnya. Lagi serius kerja, tiba-tiba yang harusnya udah tenang malah shocknya level dewa. Kalau lo yang gali, udah pasti lo langsung resign, pulang, terus daftar kerja jadi tukang kurir online shop aja, lebih minim. Risiko, gak ketemu customer dari alam lain. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng. Tambahan dia, baca Quran, kaget dia. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong lo gue N. Waduh, ini Habib apa bos mafia? Baru bangun dari kubur langsung ngasih warning keras. Si tukang gali pasti ngebatin. Ini gue lagi gali makam atau lagi denger ancaman di parkiran gelap? Kalau gue yang ada di situ udah nggak pakai mikir 2 kali, langsung uninstall diri dari TKP. Bayangin, niatnya gali tanah kosong. Yang di dalam malah ngegas kayak debt collector. Mana ancamannya level final bos? Sekali bocor, riwayat auto tamat. Jadi kalau besok ada yang nawarin kerjaan gali kuburan lagi, mending lo banting setir jadi tukang cendol. Risiko paling banter kehujanan, bukan diancam sama penghuni lama. Kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu nggak panjang umur. Takut pak? Ya apa? Ngelihat hal yang aneh kayak gini, jasadnya utuh hidup di dalam kuburan, nggak boleh cerita mati. Buset, ini kuburan atau server rahasia, agen rahasia. Sekali bocor, langsung di shutdown dari dunia fana. Si tukang gali udah kena jump scare dari dalam kubur, terus dikasih ultimatum, cerita, mati. Si korban jadi stres berat. Nggak bisa curhat, nggak bisa tidur. Tiap ditanya cuma bisa jawab gajebo. Ada apa mas? Nggak cuma lagi mikir, ada apa? Itu loh, ada janda bandegi. Yang paling kasihan istrinya. Nanya serius malah dijawab random kayak chatbot error. Berat. Nyimpen rahasia itu berat. Akhirnya dia simpen nggak tenang. Ada apa mas? Enggak. Mikir. Enggak dik. Tak nyawa apa? Apa? Janda bandegi. Bangun aku jawab kamu janda. Akhirnya apa? Akhirnya didesak-desak sama istrinya, cerita. Aku melihat makamnya
Habib itu, ini Nabas, tukang gali kuburan. Ketika digali nggak taunya Habib sedang duduk di kursi emas dengan membaca Al-Quran. Orang lain rebahan tenang, Habib malah duduk di kursi emas sambil baca Quran. Lah, ini Habib atau Sultan Arab. Jangan-jangan ada paket layanan premium. Surga view, kursi empuk, ngaji tanpa gangguan. Si tukang gali ini awalnya udah shock berat, udah dikasih spoiler dari dunia lain. Harusnya paham kode keras, cerita, mati, tapi dasar manusia kalau udah dilarang malah makin penasaran. Sama aja kayak dikasih tahu, jangan pencet tombol merah. Bukannya diam, malah tangannya gatel buat neken. Dan disinilah plot dongeng balawinya mulai keluar. Awalnya masih berusaha nahan, diam-diam stres, tapi makin hari makin gatel buat cerita. Akhirnya nggak kuat dan bocor. Kalau bocorin berita artis aja bisa kena UU ITE, apalagi ini rahasia akhirat. Cerita nggak sampai seminggu mati. Dan ini cerita masyhur, disebutkan dalam kitabnya Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syahab. Nah, ini kitabnya, masih inget kan? Nih, Habib yang dulu pernah bilang orang Palestina nggak sholat, terus nuduh orang Jawa kufur nikmat. Tapi biar kelihatan sakral, ditulislah judulnya Majmu' Kalam-Kalam. Padahal mah ya, dongeng dibikin kitab, biar jamaah auto percaya tanpa mikir. Strategi lama, branding ala-ala kitab keramat, padahal isinya lebih banyak plot twist daripada drama box Cina di video YouTube short.